Bagi Marsidi, ada satu pengalaman berkesan yang terjadi di suatu hari di tahun 2007. Saat itu sepulang dinas dengan berseragam tentara, dia bersepeda motor menuju rumahnya di desa Tembok Rejo, Muncar, Banyuwangi. Di tengah jalan dia bertemu seorang wanita yang memanggilnya. Marsidi menghentikan sepeda motor. Ternyata wanita itu salah orang. "Oh, saya pikir Pak Seno," katanya. Marsidi dan wanita itu pun berkenalan. Namanya Purianti. Dia tenaga kerja wanita di Taiwan. Purianti bilang dia butuh bantuan Marsidi untuk mengurus perceraiannya di Pengadilan Agama Banyuwangi sebab sang suami kawin lagi. Singkat cerita, Marsidi pun setuju membantu urusan perceraian Purianti. Setelah perceraian kelar pada 2010, Purianti kembali bekerja di Taiwan sebagai TKW. Sementara itu Marsidi yang berpangkat Sersan II atau Serda pindah dinas sebagai Babinsa Desa Sumbersewu, Muncar, Banyuwangi. Waktu pun terus bergulir. Pada 2014 saat sang Sersan tengah bertugas menjaga sebuah tempat karaoke, dia kaget, campur senang melihat sosok Purianti, wanita yang dulu pernah dikenalnya dan dibantunya mengurus perceraian. Saat itu Purianti sedang berkunjung ke tempat karaoke bersama temannya 3 laki-laki. Beberapa hari kemudian, ketika Marsidi kembali melihat Purianti datang ke tempat karaoke, dia langsung menyapa wanita itu. Pertemuan itu sangat menyenangkan, juga mengesankan. Purianti mengatakan dirinya sudah pulang bekerja sebagai TKW dari luar negeri. Mereka pun bertukar nomor HP. Sejak itu terjalin komunikasi intens lewat SMS. Purianti kerap mengajak sang Sersan menemaninya nongkrong di karaoke sehingga hubungan keduanya tidak hanya bertambah akrab tapi juga semakin intim. Pada Mei 2014, mereka check-in di sebuah hotel di dekat tempat karaoke. Di sanalah untuk pertama kalinya keduanya berhubungan intim. Seminggu kemudian, Marsidi dan Purianti kembali ngamar. Kali ini di sebuah losmen murah. Beberapa waktu kemudian, lagi-lagi keduanya check-in di sebuah penginapan dan berhubungan intim. Dan akibatnya fatal, Purianti hamil. Saat usia kandungannya sebulan, Purianti mencoba menggugurkan namun gagal. Semakin hari perutnya semakin besar, Purianti bertambah gelisah. Dia minta pertanggungjawaban Marsidi. Tapi tidak semudah itu tentunya sebab Marsidi sudah menikah dan memiliki 2 anak. Sebagai anggota TNI, Marsidi tidak bisa seenaknya bercerai, bisa-bisa karirnya terancam. Bagaimana ini? Bayi di kandunganku butuh biaya. Menurut Purianti, rincian biaya adalah untuk biaya kontrol kandungan setiap minggu 400.000. Selain itu, Purianti minta biaya gizi untuk bayi di kandungan, juga biaya perawatan setelah nanti sang bayi lahir. Tak hanya itu, Purianti menuntut pula ganti rugi 20 juta untuk biaya melahirkan nantinya sekaligus modal usaha. "Kalau kamu menolak, aku akan laporkan kamu ke atasanmu," ancam Purianti. Serda Marsidi ketakutan. Jika ketahuan berselingkuh dan menghamili perempuan lain, bisa-bisa karirnya tamat. Marsidi mohon agar Purianti tidak melaporkan dirinya ke atasan dan kesatuannya. Dia berjanji akan memenuhi semua tuntutan Purianti. Dan demikianlah sejak kandungan Purianti berusia 2 bulan, setiap minggu sang Sersan memberikan uang 400.000 untuk biaya periksa kandungan. Dan ketika kandungan Purianti berusia 5 bulan, Marsidi memberikan uang 20 juta yang diserahkannya 2 tahap. Uang 20 juta itu nantinya akan dipakai untuk biaya melahirkan dan modal usaha Purianti. Hubungan Marsidi dan Purianti berjalan terus. Pada Minggu 15 Februari 2015, Purianti memperoleh kabar ayahnya sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Dia segera menelpon Marsidi, "Tolong antar aku menjenguk ayahku di rumah sakit." Serda Marsidi manut. Sebelum ke rumah sakit, Purianti dan Sersan memesan kamar di sebuah hotel. Sebabnya Purianti malu menginap di rumah orang tuanya dalam keadaan hamil besar tanpa suami, tanpa menikah. Dia khawatir jadi gunjingan kerabat dan tetangga. Setelah memesan kamar seharga 80.000 per malam, Purianti menaruh tas di dalam kamar dan bersama Marsidi berangkat ke Rumah Sakit Al-Huda Banyuwangi. Di rumah sakit, Purianti bertemu ibu dan adiknya. Hanya sekitar 1 jam dia menjenguk sang ayah lalu kembali ke hotel. Saat itu Marsidi berkata, "Aku harus pulang untuk mengantar istriku menjenguk ponakan yang sakit."
Meski kesal, Purianti mengizinkan. "Cepat balik ya." Ketika Purianti sendirian di kamar hotel, malamnya pukul 10 dia menerima kabar dari keluarga sang ayah telah meninggal dunia. Dia ingin datang melihat sang ayah di rumah, tapi ditunggu-tunggu Marsidi tidak kembali juga. Begitu Marsidi balik ke hotel, Purianti marah. "Gimana sih kamu? Ayahku meninggal. Bajingan kamu, gara-gara kamu aku tidak bisa bertemu ayahku." Keduanya bertengkar hebat. Purianti yang naik pitam mengancam jika Marsidi macam-macam, dia akan melaporkannya ke Koramil karena telah menghamili dirinya. Sang Sersan memohon, "Tolong jangan laporkan aku." Pria itu membujuk Purianti dan mengajaknya melihat jenazah sang ayah. Purianti menolak dan memutuskan tidur. Sekitar tengah malam pukul 12, Purianti terbangun. Marsidi yang lapar pamit untuk membeli makanan, tapi Purianti melarang dan kembali marah-marah, melempar sandal dan bantal kepada sang Sersan. Setelah emosinya reda, Purianti kembali tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi 16 Februari. Diam-diam saat Purianti tidur dengan sepeda motor, Serda Marsidi meninggalkan hotel. Namun di tengah jalan, Purianti menelpon dan minta si Sersan segera kembali ke hotel. Dan demikianlah di kamar hotel kembali pecah pertengkaran di antara keduanya. Purianti melempar jagung ke arah Sersan. Setelah itu dia tidur. Saat itu diam-diam si Sersan kembali meninggalkan hotel. Tapi sial, di tengah jalan HP-nya berdering. Purianti memerintahkannya untuk segera kembali ke hotel. "Kalau tidak, aku akan laporkan kamu ke Koramil." Terpaksa Marsidi kembali ke hotel. Namun Purianti yang sudah kadung murka jadi nekat. Saat itu pukul 2 pagi dan di tengah gelap Purianti keluar dari hotel, berjalan kaki menuju ke kantor Koramil Srono yang berjarak sekitar 1 kilometer. "Aku akan laporkan kamu menghamili aku." Marsidi yang gelagapan segera menyusul Purianti dengan sepeda motor. "Tolong Pur, jangan laporkan aku," bujuknya. Tapi tekad Purianti sudah bulat. Menjelang tiba di kantor Koramil Srono, di sebuah tanah kosong, Serda Marsidi kembali membujuk Purianti agar tidak melaporkan perbuatannya ke Koramil. Purianti memaki Marsidi. "Bajingan kamu, menghamili orang tidak bertanggung jawab. Kamu akan saya laporkan ke Koramil, biar hancur keluargamu." Telinga si Sersan berdengung keras. Dia merasa terjepit, kalut, tak mampu lagi menahan amarah. Disambarnya sebongkah batu besar di tanah. Dihantamkannya batu itu sekuat tenaga berkali-kali ke kepala Purianti hingga wanita malang itu jatuh tersungkur ke parit. Melihat Purianti tidak bergerak, Marsidi ketakutan. Dia membuang batu, segera kabur dengan sepeda motor dan tiba di rumahnya di desa Tembok Rejo Muncar pukul 4 pagi Senin 16 Februari 2015. Bagi Suwaidah, sudah biasa suaminya Serda Marsidi dinas malam sebagai bintara pembina desa atau babinsa yang bertugas mengawasi wilayah desa Sumber Sewu. Seperti juga pada minggu malam 15 Februari 2015, sang suami pamit untuk memantau wilayah tugasnya desa Sumber Sewu. Pada Senin 16 Februari pukul 4 pagi, suaminya pulang bertugas. Biasanya pria itu akan tidur. Namun kali ini Marsidi malah tampak gelisah. "Ambil gayung dan sarung," perintahnya pada Suwaidah. "Untuk apa?" tanya Suwaidah heran. "Jangan banyak tanya," bentak Marsidi. Suwaidah diam, tak berani bertanya lagi. Dia turuti saja perintah suaminya. Mereka lalu bersepeda motor menuju Sungai Bomo di Rogo Jampi, sekitar 3 km dari rumah. Setiba di pinggir sungai, Suwaidah menunggu di sepeda motor sesuai perintah Marsidi. Sementara itu seorang diri Marsidi turun ke sungai, lantas melepas seluruh pakaiannya dan membuangnya ke sungai sambil berteriak, "Buang sial!" Marsidi menutupi tubuhnya dengan sarung, lantas bersama sang istri meninggalkan tempat itu dengan sepeda motor. Tapi kemudian Marsidi memutuskan berhenti dan mandi terlebih dulu di sungai. Barulah setelah itu bersama sang istri pulang ke rumah. Marsidi berusaha bersikap tenang dan melakukan kegiatannya seperti biasa. Pukul 6 pagi, dia dan sang istri Suwaidah bersepeda motor ke Makodim Banyuwangi sebab Suwaidah akan mengikuti lomba voli ibu-ibu Persit atau Persatuan Istri Tentara. Usai pertandingan pukul 1 siang, Marsidi dan Suwaidah pulang. Marsidi bersantai sambil melihat latihan bola voli di depan rumahnya. Pukul 5 sore, dia mendengar berita dari anaknya. Ada korban pembunuhan di depan kantor Koramil Srono.
Marsidi gelisah. Perasaannya semakin tak karuan ketika pukul 7 malam ketika dia dan istrinya sedang membeli mie ayam, seorang rekannya, Kopda Yarno, menelpon dan menanyakan keberadaannya. Marsidi tahu nasibnya di ujung tanduk. Jasad Purianti tentu telah ditemukan dan kini petugas tengah mencarinya dan mungkin sudah mendatangi rumahnya untuk meringkus dirinya. Marsidi segera mengajak istrinya pulang. Tapi dia hanya menurunkan sang istri di tengah jalan dan menyuruhnya pulang sendirian. Sementara dengan sepeda motor dia melarikan diri ke arah desa Blambangan. Tapi di tengah jalan dari kejauhan, dia lihat banyak petugas dari Koramil dan warga menghadang jalan. Dia buru-buru meninggalkan sepeda motornya di belakang sebuah sekolah, kemudian berjalan kaki ke desa lain dan menumpang bus menuju Lumajang. Setiba di Lumajang sudah hari Selasa 17 Februari pukul 9 malam, si Sersan langsung menuju rumah seorang teman. Tapi belum sampai di rumah si teman, di tengah jalan dia lihat ada petugas Kodim Lumajang menghadang. Ketakutan, Marsidi melarikan diri, lantas menumpang bus menuju Probolinggo dan tiba di sana Rabu 18 Februari. Di Probolinggo, Marsidi bertemu seseorang yang baru dikenalnya dan ikut bekerja menggiling jagung. 2 hari Marsidi bekerja menggiling jagung, tapi pada Jumat 20 Februari, dia lihat petugas gabungan Intel, Korem, dan Polres Banyuwangi datang. Dia pun segera melarikan diri ke sebuah desa dan menginap di rumah seseorang. Pada Senin 23 Februari pukul 8 pagi, Marsidi bermaksud pergi ke kota Besuki, Situbondo. Tapi di tengah jalan lagi-lagi dia lihat ada petugas menghadang. Serda Marsidi pun melarikan diri dan bersembunyi di sebuah kebun tebu. Setelah merasa situasi aman, dia keluar dari persembunyiannya dan pergi ke kota Besuki dan lanjut ke desa Curah Kalak, Situbondo. Lagi-lagi di tengah jalan, Marsidi melihat petugas gabungan menghadang jalanan, mencari dirinya. Dia pun bersembunyi di sebuah kebun tebu yang ada di daerah itu. Pada Selasa 24 Februari, pukul 2:30 pagi, di tengah gelap, Marsidi keluar dari kebun tebu. Dia kaget saat mendengar bunyi letusan. Entah letusan apa itu, yang pasti dia ketakutan dan langsung melarikan diri, bersembunyi di kebun tebu lainnya hingga 4 hari. Pada Jumat 27 Februari pukul 9 malam, Marsidi keluar dari kebun tebu dan berjalan kaki di jalan raya desa Bayeman, Situbondo. Kelelahan, dia duduk beristirahat di depan rumah seorang penduduk desa Bayeman. Warga yang curiga padanya bertanya dalam bahasa setempat, yakni bahasa Madura. Karena Marsidi tampak gugup dan tidak bisa berbahasa Madura, warga jadi semakin curiga padanya. Jangan-jangan Marsidi bermaksud jahat di desa mereka yang sering kemalingan. Warga pun mengepung Marsidi dan menuduh dirinya maling. Mereka menggelandang Marsidi yang tidak berdaya ke Polres Situbondo. Nah, di Polres terbongkarlah identitas Marsidi yang sudah beberapa hari jadi buronan aparat karena diduga terlibat pembunuhan seorang wanita bernama Purianti, mantan TKW Taiwan. Persidangan kasus pembunuhan Purianti digelar di Pengadilan Militer Surabaya sebab terdakwa Serda Marsidi merupakan anggota TNI. Di persidangan dihadirkan saksi-saksi termasuk Wagini, ibu kandung Purianti, juga Suwaidah, istri Serda Marsidi. Wagini, ibu Purianti, sehari-hari bekerja sebagai petani. Dia dan suaminya Wagiran memiliki 5 anak, yakni Purianti, lalu Edi, anggota TNI, Yuyun, dan si kembar Winda dan Windy. Menurut Wagini, Purianti pernah bekerja sebagai TKW di Taiwan beberapa tahun sebelum kembali ke Banyuwangi. Sejak 2014, Purianti berpacaran dengan Marsidi meskipun Purianti tahu sang sersan sudah berkeluarga. Wagini sempat mengingatkan Purianti agar tidak berhubungan dengan pria yang sudah beristri, tapi Purianti ngotot hingga akhirnya hamil. Setahu Wagini, Purianti berniat jika nanti anaknya lahir akan dititipkan di panti asuhan dan Purianti kembali bekerja di Taiwan. Menurut Wagini, Purianti dan Marsidi tidak ada rencana untuk menikah baik siri maupun resmi. Di persidangan, Wagini menyampaikan bahwa pada hari Minggu 15 Februari 2015, Purianti dan Marsidi datang ke Rumah Sakit Al-Huda menjenguk ayah Purianti yang sakit parah. Purianti masuk ke ruang rawat melihat sang ayah sementara Marsidi menunggu di luar. Saat itu Wagini lihat Purianti baik-baik saja, tidak tegang, tidak panik atau gelisah.
kondisinya hamil tua. Setelah 1 jam di rumah sakit, Purianti dan Marsidi pulang. Nah, saat itulah menurut Wagini, pihak rumah sakit menyarankan padanya agar suaminya Wagiran dibawa pulang saja karena kondisinya sudah kritis atau sekarat, tak ada lagi harapan. Wagini pun membawa sang suami pulang ke rumah. Dia hubungi Purianti agar segera datang ke rumah, namun ditunggu-tunggu Purianti tidak datang juga. Esoknya, Senin siang 16 Februari 2015, Wagini mendapat informasi Purianti tewas dibunuh seseorang. Wagini syok hingga pingsan. Lalu sorenya, Wagini kembali dihantam kenyataan pahit. Sang suami Wagiran akhirnya mengembuskan nafas terakhir dan dimakamkan di TPU Desa Tembok Rejo. Keesokan hari, Selasa 17 Februari pukul 11 siang, Purianti menyusul dimakamkan juga di TPU Desa Tembok Rejo, Muncar, Banyuwangi. Yuyun, adik kandung Purianti, ikut bersaksi di persidangan. Yuyun yang punya usaha salon mengaku mengenal Marsidi 4 bulan belakangan lewat sang kakak Purianti. Setahu Yuyun, Purianti dan Marsidi berpacaran. Status Purianti janda 1 anak, sedangkan Marsidi sudah punya istri sah dan 2 anak. Di persidangan, Yuyun mengaku pernah diminta mengantar sang kakak ke sebuah hotel. Yuyun juga sering melihat Marsidi menjemput Purianti sekitar pukul 10 atau 11 malam dengan sepeda motor, tapi Yuyun tidak tahu kemana mereka pergi. Menurut Yuyun, kakaknya pernah bercerita dirinya dihamili Marsidi dan mengatakan Marsidi akan bertanggung jawab dan menikahinya secara siri. Ketika kemudian Yuyun mendapat informasi Purianti tewas dibunuh, dia langsung curiga Marsidi pelakunya, sebab selama ini kalau keluar rumah, Purianti selalu bersama Marsidi. Turut pula bersaksi di persidangan Trubus, paman Purianti. Menurut Trubus, dia mengetahui tewasnya Purianti ketika pada Senin siang 16 Februari 2015, dirinya ditelepon Kepala Desa Tembok Rejo yang minta dirinya segera datang ke Polsek Srono, Banyuwangi. "Saya akan datang setelah selesai mengajar," kata Trubus saat itu kepada sang kades. Tapi tak lama kemudian dirinya ditelepon lagi, kali ini oleh Kapolsek Srono yang minta agar Trubus segera datang karena diduga anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan. Setiba di Polsek Srono, menurut Trubus, polisi menjelaskan padanya warga telah menemukan jasad seorang wanita. Di TKP juga ditemukan KTP wanita tersebut yang bernama Purianti. Polisi menunjukkan foto jasad dan Trubus kemudian membenarkan jasad itu adalah Purianti, keponakannya. Petugas lantas membawa Trubus melihat jasad Purianti di kamar jenazah RSUD Blambangan. Trubus menyaksikan kondisi Purianti sangat mengerikan, kepalanya pecah. Atas nama keluarga, Trubus memberi izin jenazah diotopsi. Usai otopsi, jenazah Purianti dibawa pulang ke rumah orang tuanya, lalu dimakamkan menyusul sang ayah yang sudah dimakamkan terlebih dulu sehari sebelumnya. Di persidangan, istri Marsidi, yakni Suwaidah yang berusia 40-an, mengisahkan dirinya mengenal Marsidi sejak kecil karena mereka bertetangga di desa. Ketika dewasa mereka berpacaran, dan kemudian pada tahun 1990 menikah secara dinas maupun agama di rumah Suwaidah di Desa Tembok Rejo. Mereka memiliki 2 anak, yang pertama berusia 21 tahun dan yang kedua berusia 15 tahun. Pada September 2014, menurut Suwaidah, ada seorang wanita bernama Purianti datang ke rumahnya mencari Marsidi. Saat itu kepada suaminya, Suwaidah bertanya, "Siapa itu, Pak?" Tapi Marsidi tidak menjawab, lalu keluar bersama Purianti dengan alasan ada urusan. Suwaidah tidak tahu Purianti adalah pacar suaminya. Di persidangan, Suwaidah juga mengatakan ketika Marsidi berada di pelarian, anak mereka sempat mengirimkan SMS dan minta sang ayah menyerahkan diri. Namun Marsidi menjawab, jika menyerahkan diri sama saja dengan dia menyerahkan nyawa. Setelah itu HP Marsidi tidak aktif lagi. Saat Marsidi ditahan, Suwaidah sempat menjenguknya di rutan Denpom Malang. Saat itu Suwaidah bertanya, "Pak, mengapa kamu membunuh Purianti?" Marsidi menjawab, "Anaknya saya rawat tidak boleh. Dia minta dinikahi dan suruh saya menceraikan kamu."
Dan demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, akhirnya majelis hakim menyatakan Marsidi terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal-hal yang memberatkan, Marsidi telah berzinah dengan korban yang mengakibatkan korban hamil. Perbuatan Marsidi telah menyebabkan Purianti dan bayi di kandungan meninggal. Selain itu, perbuatan Marsidi telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan, Marsidi sopan dan berterus terang di persidangan. Dia juga sudah berjasa beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Flores, Timor Timur, dan Aceh. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis 10 tahun penjara pada Marsidi, jauh lebih ringan dari keinginan keluarga Purianti yang ingin Marsidi divonis mati karena telah membunuh 2 orang. Ada kesaksian yang sangat menyedihkan di persidangan. Ketika dokter ahli forensik Solahuddin memberikan kesaksian kurang lebih sebagai berikut. Korban Purianti meninggal karena pendarahan dan kerusakan pada otak akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan tengkorak korban hancur. Setelah dilakukan pembedahan perut korban, didapatkan janin berjenis kelamin perempuan dengan berat 3,5 kg. Diperkirakan sekitar 10 hari lagi janin akan lahir. Menurut sang dokter, dalam waktu paling lama 5 menit setelah sang ibu meninggal, jika janin tidak segera diselamatkan, maka dapat dipastikan janin akan ikut meninggal dunia karena kekurangan suplai oksigen. Dan demikianlah yang terjadi pada bayi di kandungan Purianti yang ikut meninggal dunia bersama sang ibu. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.